Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. 2 minggu terakhir, pemberitaan redaksi kami dipenuhi oleh laporan akan arus mudik dan balik dari beberapa titik yang ada di beberapa daerah. Nah, perjuangan teman-teman tim liputan yang harus meninggalkan keluarga di Hari Raya Idul Fitri demi mengemban tugas jurnalistik tentu harus diapresiasi. Ada sepenggal kisah di balik layar tim arus mudik bersama saya Prabu Revolusi. Kita akan bahas sama-sama di program ini. Kita juga sudah bergabung dengan seseorang. Selamat siang, Ibu. Silakan, Ibu dengan Ibu siapa dan boleh diperkenalkan siapa anak Ibu, apakah sedang bertugas atau seperti apa? Halo, menjadi seorang jurnalis dengan pola pikir kritis dan segenap rasa idealis, demi sajian informasi hangat bagi masyarakat, terkadang harus rela ditukar dengan rasa rindu pada keluarga. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terutama di hari raya. Ya, alhamdulillah. Suaranya bisa diperbesar. Mbak Nurma, Ibu nggak dengar suaranya? Tak heran banyak yang mengatakan profesi jurnalis adalah pekerjaan kaki yang melangkah dengan hati. Di sini. Iya. Alhamdulillah. Iya, halo. sehat. Iya. Ya, Mbak Nurma, ini faktanya tadi hari raya? tak banyak yang mengira bahwa perjuangan menjadi jurnalis tak seindah untayan narasi yang disajikan. Iya, enggak sempat sholat id karena memang tidak sedang melaksanakan Rentetan sholat. pengorbanan harus ditelan para pilar keempat demokrasi. Baik waktu, pikiran, energi hingga hati. Melihat ribuan keluarga berkumpul bersama di hari raya, tak jarang memantik air mata. Dengan segenap rindu dari lapangan di hari kemenangan, kami haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Demi keterbukaan informasi bagi Anda pemirsa. Mbak Nurma, ini tadi hari raya? Sempat Dan sholat inilah id pahit nggak? manis seorang jurnalis dalam Konspirasi Prabu. Iya, enggak sempat sholat id. Ya, Konspirasi Prabu kali ini khusus kami persembahkan untuk para jurnalis yang bertugas di lapangan untuk melakukan tugas jurnalistik di saat arus balik dan mudik kemarin. Nah, teman-teman dan juga pemirsa di rumah tentu bisa mendapatkan informasi yang berlimpah tentang titik mana yang macet, titik mana yang lancar, ada polisi apa seputar arus balik dan mudik. Itu dikarenakan adanya para jurnalis ya yang rela meninggalkan keluarga mereka di hari besar, di Hari Raya Idul Fitri demi memberikan informasi untuk Anda semua. Nah, untuk mereka kami persembahkan episode Konspirasi Prabu kali ini dan saya undang langsung beberapa di antara tim jurnalis MNC yang bertugas selama ini untuk menyajikan informasi untuk Anda semua. Ada rekan saya, seseorang yang cukup viral belakangan ini ya, Giselle. Selamat malam Giselle. Selamat malam Mas. Lalu ada Aya Novus. Iya Mas, selamat Aya malam. Novus pun sama nih, sama viralnya dengan Giselle. Dan juga ada TJ, panggilannya TJ ya? TJ Mas. TJ. Nah TJ ini adalah kamera woman. Biasanya kita bilangnya kameramen, tetapi karena TJ ini adalah seorang perempuan, kami menyebutnya kamera woman. Wah, ini perempuan-perempuan tangguh di medan lapangan jurnalistik di liputan arus mudik dan balik yang lalu. Saya mungkin ke Giselle dulu ini, Giselle ya. Iya, Mas. Saya cerita sebentar aja nih. Beberapa hari yang lalu istri saya itu tiba-tiba laporan ke saya gitu kan, bilang, Dad, ini ada reporter Anyus viral gitu. Biasanya kalau viral tuh masalah. Saya udah kaget, waduh viral apa lagi gitu. Saya tonton videonya, ternyata istri saya juga terharu juga lihat video kamu kemarin. Jadi mungkin kamu bisa ceritain ya sama pemirsa di rumah yang ada di sini bagaimana awal mula video viral itu beredar. Gimana sih Giselle?
Ya, sebelumnya selamat malam Mas Prabu dan juga pemirsa semuanya. Jadi awalnya itu saya nggak tahu kalau ternyata videonya viral. Dan videonya itu kan awal mulanya di-share di official iNews TV ya, di Instagram, betul. Terus habis itu ada atasan saya yang share ulang gitu ke grup mudik. Dan ternyata saya lihat komen-komennya itu boom gitu. Tapi alhamdulillahnya komentarnya itu positif semua. Kayak gitu. Jadi itu ya menambah apa ya, semangat saya untuk lebih baik dalam liputan, kayak gitu sih Mas, kayak gitu. Terus saya juga sempat share ke orang tua, ke grup keluarga juga. Terus mereka juga kayak alhamdulillah gitu, karena kan emang biasanya kalau lagi yang viral atau apa, biasanya kan komentar banyak yang jelek ya. Tapi alhamdulillahnya itu komennya sangat mendukung, dan kebetulan teman-teman saya juga pada nge-share semua, Gisel kamu viral, kayak gitu sih. Itu yang bikin lucu sih, gitu sih Mas. Mungkin gini, ini kan nggak semua pemirsa nonton juga ya video viralnya di sosial media. Kita akan coba putarkan lagi kepada Anda semua, agar Anda juga bisa menyaksikan, ya, menonton bersama video yang mana sih sebetulnya yang tadi kita bicarakan ini ya. Silahkan coba sama-sama kita putarkan. Apa kabar Mbak Norma? Sehat-sehat ya Mbak ya? Ya alhamdulillah. Suaranya bisa diperbesar. Mbak Norma ini tadi hari raya sempat sholat id nggak? Iya, nggak sempat sholat id karena memang tidak sedang melaksanakan sholat. Ya, yang baik-baik, yang sehat ya, kerja di luar, jaga selalu makan begitu ya. Jadi ya anak rumahan sekarang dia harus selalu dinas di luar, jadi ya agak saya khawatirkan. Tapi selama seminggu ini saya pantau dari. Itu dia pemirsa ya, video viral yang kita bicarakan sekarang. Coba kita bahas dulu ya peristiwa hari itu. Kamu tahu nggak bahwa yang di ujung telepon itu adalah ibu? Tahu. Pertama beliau bicara, udah langsung mengenali, makanya di situ udah langsung kayak gitu karena udah tahu ibu gitu kan. Terus berusaha sempat nggak nangis. Tapi pas beliau bicara tentang gimana kebiasaan saya di rumah itu kan, jadi langsung pecah itu tangisnya. Makanya saya kenapa diem aja di situ karena menahan nangis gitu sih Mas. Tapi nggak pernah ada informasi dari teman-teman di kantor ya bahwa akan ada surprise gitu buat Gisel saat itu? Nggak tahu. Disuruhnya tuh apa? Liputan tentang apa waktu itu? Waktu itu sebenarnya liputan tentang wisata gitu kan, karena kebetulan hari pertama Idul Fitri biasanya banyak yang berwisata setelah sholat gitu kan. Tapi saya bilang di situ kalau wisata di sini nggak ada yang rame gitu, jadinya kita beralih ke ziarah kubur gitulah. Nah ternyata ziarah kubur itu cuma kedok gitu ternyata. Itu yang bikin saya kayak, karena agak aneh ya, kok aneh ziarah kubur gitu ya. Iya aneh. Terus awalnya yang stand upper pagi bukan saya gitu, tapi tiba-tiba saya yang disuruh. Tiba-tiba kamu, biasanya bukan kamu. Saya tim siang gitu, tim pagi bukan saya. Itu sih kayak, hah kok saya gitu, kayak gitu. Itu kamu dengar suara ibu di telepon ya? Di earpiece kamu ya? Iya betul. Jadi begitu ibu bicara, terus kamu langsung acknowledge itu ibu gitu ya? Betul. Tapi perhatiin nggak teman-teman semua, waktu lagi pertama kali ayah jawab itu, ayah jawabnya masih formal aja ya? Ya saya sedang tidak sholat gitu kan. Gisel Mas. Gisel. Kenapa maksudnya nggak Kita juga sebenarnya tuh rame-rame loh nonton kamu di lapangan. Yang lainnya udah tahu? Udah nonton, kita udah tahu. Kalian semua udah tahu? Iya. Oh, curang nih yang lainnya. Mereka saya sendiri nggak tahu Mas. Saya sebenarnya bingung antara mau jawab informal, tapi saya tahu kalau ini saya lagi di depan televisi gitu kan. Saya harus seprofesional mungkin begitu. Jadi ya saya mencoba sambil nahan nangis, saya nyoba nyari kata yang pas gitu, apa yang bisa dibicarakan ke orang banyak kayak gitu sih. Tapi akhirnya pertahanan rapuh juga ya? Rapuh, nggak bisa, langsung pecah. Nangis pakai baju gitu kan, dilap pakai baju. Ibu juga kita lihat sama-sama terharu juga ya saat itu? Iya. Udah sempat ngobrol sama ibu setelahnya? Setelah itu langsung telepon ibu. Apa katanya? Ya kayak sehat-sehat di sana, gimana makannya, kayak gitu. Ditanya makan opor nggak tadi gitu kan, makan di hotel tapi nggak seenak masakan orang tua gitu kan ya.
Ini Kayak pertama gitu sih. kali ya kamu jauh sama ibu di hari lebaran? Pertama kali banget. Jadi masih kayak kerasa berat gitu kan. Soalnya ini hari lebaran jadi nggak kayak hari biasanya. Kalau Iya. hari biasanya oke lah karena kebetulan kuliah juga kan jauh. Tapi kalau untuk untuk lebaran kan emang tiap hari selalu pulang gitu. Jadi ini hari pertama kamu nggak sama ibu. Waktu pertama kali bilang sama ibu nggak bisa lebaran karena tugas. Itu komentar keluarga gimana? Alhamdulillah sih orang tua paham ya maksudnya tentang kerja sebagai wartawan, jurnalis, apalagi kalau udah ditugaskan di luar kota juga mau nggak mau harus resiko ya Iya, gitu, nggak iya. ketemu orang tua atau gimana. Tapi udah ketemu ibu sekarang? Belum lah, Sampai saat ini masih belum ketemu sama ibu? belum. Oh gitu, nggak dikasih pulang nih sama Kan masih tugas. masih tugas ya? Jadi kamu tugas dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 14 April sampai 1 Mei 2023. Oh, 1 Mei masih lama. Waduh. Buat pemirsa di rumah ya, kita perlu mengucapkan terima kasih sebenarnya buat Giselle ya yang kali pertama begitu kan nggak berlebaran di rumah. Saya tahu ini berat. Ya, apalagi katanya anak rumahan ya Giselle ya. Iya. Anak rumah. Nanti kita akan bahas lagi tentang Giselle deh. Saya punya beberapa pertanyaan buat Giselle. Sekarang ke Aya. Keren nih. banget lagi, tepuk tangan dulu dong buat Giselle dong. Giselle makanya. Kalau Aya ini kebalikan nih. Kalau saya lihat di videonya. Kalau Giselle tuh kan dikasih surprise gitu. Kalau Aya ini inisiatif kayaknya ya. Entah ibunya atau kamunya nih inisiatif. Mama, iya. Jadi Kerajinan. kebalikan nih pemirsa. Kalau Ayah itu ibunya datang ke tempat Ayah bertugas ya, sambil bawa opor segala, bawa makanan di rumah. Ini hebat juga nih ibunya nih ya, langsung ke lokasi. Coba kita sama-sama lihat bagaimana ya ibu dari Ayah mendatangi tempat lokasi sehingga pada akhirnya malahan ngasih makan buat para kru juga tuh dari sana. Saya makasih loh tante loh, udah dibawain makanan lebaran buat teman-teman MNC yang bertugas. Coba sama-sama kita saksikan ya. Sampai jadi. Nah ini hebat nih kalau Ayah dibawa makanannya ke sana. Itu ibunya niat bayar nggak ya anak-anak? Anyway kemarin tuh. Ntar dari saya aja masa bilang Oh gitu ya. langsung anaknya aja. Kalau Ayah ceritanya gimana ya? Waktu di hari Lebaran itu ibu datang ke lokasi apa Ayah sudah tahu atau kejutan juga dari keluarga? Iya, jadi awalnya memang ini kan tahun pertama nggak lebaran sama mama di rumah gitu ya. Karena kan memang setiap tahun selalu bareng, nggak pernah pisah gitu dan selalu rame dan Ayah tuh yang paling rame di rumah gitu memang kan. Terus mama kayak, udah mama kesana aja orang 2 jam doang gitu kan. Yang benar mah, iya. Mama kesana ya udah. Tapi kalau nggak bawa makanan nggak enak dong. Ya udah terbawain. Terus aku kayak yang, tapi kalau dibawa cuma adek aja nggak enak dong sama teman-teman. Udah gampang, kata ya udah terserah deh gitu kan. Karena sibuk banget kan Mas, dia chat aja kadang ke skip gitu kan. Sampai akhirnya hari H, Dek, kita mau jalan ya gitu. Akhirnya datang kan, kutuk bawa banyak banget makanan nih itu ngapain gitu. Akhirnya ya udah chatin teman-teman kan, kesini yuk kita makan bareng silaturahmi, ketemu mama. Akhirnya lucu juga anak-anak teman-teman yang ada di lapangan kayak menantu mama mertua. Itu ada maunya, ada maunya. Oportunis Ada semua. maunya. Biar nambah. Tapi kamu semuanya dicipin nggak makanannya? Kebetulan kita nggak sempat Kebetulan tidak sempat mampir. Lagi tugas. kasih surprise untuk Giselle. Oh itu di hari yang bersamaan? Dia itu ya? bersama di beda Oh itu tempat saat yang tapi. bersamaan. Oke oke. Jadi cuma beda nasib aja kali ya. Beda nasib. Bisa aja. Iya karena kan kalau mau Giselle itu tim yang mobile ya Mas. Iya, Kalau Ayah kan yang berjaga di gerbang tol Cikampek Utama tuh. Ya, jadi kita memang stand di situ, sampai di situ terus. Berapa lama tuh kemarin Mama ada di situ? Mama sampai sana kira-kira jam 11 sampai jam 3 sih balik. Bawa ponakan banyak banget. Iya, Semuanya rame-rame. Tapi akhirnya kalau Ayah ketemu sama ibunya. Alhamdulillah masih dikasih Tuh, umur jadi belum panjang. ngalamin apa yang kamu rasain tuh Giselle. Kalau Jangan mewek lagi dong. Gak mewek dong. Gak apa-apa. belum ketemu sama ibunya loh sampai sekarang. Iya. Iya. Oh ya.
kita Kamu nggak terbangkan mau? aja nih ibunya. Hah? Aku nggak mau sekarang kabur aja nanti dari sini ketemu sama ibu. Ya diizinkan dulu mungkin. Oh gitu ya? Emang ada yang nggak ngizinin? Tapi makasih banyak Pak Mas Prabu, by the way ini dari tim atasan-atasan juga kayak suportif banget. Kalau kemarin sempat izin juga kan kalau mama mau datang, ya udah nggak apa-apa datang aja lah gitu kan. Kita kan ini kan bukan karantina gitu ya. Iyalah. Datang aja gitu. Jadi kan bukan Indonesian Idol ibu. Iya. Kita makanya yang makasih, saya selalu bilang sama teman-teman di redaksi gitu, kalau kita harus memanusiakan manusia gitu. Jadi apa aja yang bisa kita siapin ya harus kita support terbaik ya buat teman-teman di lapangan. Ini kan pengorbanan besar. I've been there anyway kan. Saya pernah ngerasain di tempatnya Gisel, tempatnya Aya, tempatnya TJ, dan itu nggak mudah. Apalagi waktu saya tugas pertama kali saya udah punya anak ya, jadinya wah beda tuh dramanya tuh. Kalau TJ ceritanya gimana TJ? Wah ini nih. Saya masih Hebat. Dari senior kamera Senior hebat. kamera woman. Kamera Masih banyak woman. senior. Ini tahun keberapa ya? Ketiga kayaknya ya untuk tugas harus mudik di luar dan lepas dari keluarga. Jadi nggak bareng-bareng lebaran bareng keluarga gitu ya, lebaran di rumah. Jadi rasanya sebenarnya sih nggak kaget, tapi tetap miris ya. Setiap tahun kayaknya nih gitu. Tapi ya lagi-lagi kan tugasnya, jadi kita tetap harus profesional lah gitu. Iya, banyak orang yang nggak ngelihat cerita ini. Biasanya kalau reporter tua enaknya kerjaannya gitu kan, nonton masuk ke TV, Jalan-jalan. liputan gitu. Padahal dramanya banyak ya. Ini kayak TJ ini udah tiga kali berarti kamu. 3 kali. Iya 3 kali. Jangan nangis dong. 3 kali Mas. Jadi udah biasa dong kalau gitu nggak ketemu sama keluarga di hari Lebaran. Sebenarnya sih bukan yang nggak biasa juga ya, karena memang lagi-lagi tugas dan kebetulan lagi dapat tugas aja sih ya. Ya sudah izin juga kebetulan. Gimana kira-kira kalau tahun ini berangkat lagi, ya sudah itu kan tugas ya. Karena izin dari orang tua sudah begitu, ya berangkatlah gitu Mas. Ibu dari Ibu. izin sama ibu. Iya, dan kebetulan memang sebenarnya tahun ini ikut mewek waktu. Iya kita Ikut semua sedih mewek. juga, maksudnya terharu juga waktu Gisel dapat itu karena tahun ini agak beda. Bapak sudah nggak ada gitu, jadi wah terasa banget gitu. Iya, Pada iya. saat Gisel dapat surprise itu. Harusnya udah kita datengin ibunya ke sini ya tadi. Ya. Ke sini gitu ya. Cukup jangan. Cukup jangan. Kalian izinnya kayak gimana sih ke ibu? Mungkin ayah dulu kali ya. Ya, maksudnya ini kan kali pertama dan belum ada rencana ibu datang ke lokasi dong. Terus kamu bilang sama ibu, mah kayaknya ini Lebaran nggak bisa bareng nih. Nah itu dramanya gimana tuh di rumah? Kalau keluarga ayah sih, honestly mereka suportif banget ya. Masih udah tahu dari awal sebelum ngelamar jadi jurnalis udah diceritain kalau jadi ini tuh ini ya mah bakal terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu. Seperti ya ini tadi tidak ada di rumah ketika Lebaran. Jadi saya waktu 2 minggu sebelum berangkat itu langsung dadakan bilang, padahal udah siap-siap tuh mah kita nanti jalan ke sini ya. Iya, 2 iya. minggu sebelum Lebaran udah langsung kayak, mah kayaknya gak bisa di rumah nih. Semua kayak yang oh gitu kan. Ya udah terserah kau lah, mama kan Batak ya. Ya terserah kau lah dek, gitu kan. Jadi kayak ya udah yang penting jaga kesehatan. Karena mama tahu ya juga agak sedikit, maksudnya udah sakit gitu kan. Jadi kayak oh yang penting jaga kesehatan. Terus setiap hari tuh jahe jangan lupa ya, air jahe pakai jeruk nipis. Akhirnya waktu itu sempat hilang suaranya. Iya, iya. Sempat hilang suaranya jadi ya udah akhirnya ya udah izinin pokoknya jaga kesehatan. Gitu. Jadi kalau kamu rasanya jahe nih ya. rahasia jahe mas. Kalau Gisel apa bisa? Ada ini nggak? Kebiasaan kamu selama di lapangan apa biar kamu tetap fit gitu? Kalau tetap fit, selalu minum air putih sih mas. Selalu sedia air putih yang botolnya gede banget. Jadi setiap mau live atau apa, selalu minum air putih. Apalagi kan ini liputannya di jalan tol yang panas banget gitu kan. Jadi emang butuh asupan mineral gitu sih biar nggak kolaps. Gitu. Kalau TJ kerjanya berat loh, bawa kamera loh. Iya. Harusnya dikasih protein terus tiap hari sama kalian nih reporternya. Saya sih nungguin aja sebenarnya. Nunggu limpahan ya. Loh, tiap hari makan ayam kan? Tiap hari protein ayam kan? Bosen ya ayam lagi. Tapi nggak ada yang lain. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya bersyukur aja ya. Iya bersyukur aja. Tapi alhamdulillah kita tinggalnya di tempat yang
bagus gitu loh Mas, jadi layak dan kita juga happy sih sama makanan-makanannya. News gimana? Wah, Masa nggak layak sih? Malu dong kita. Iya. Jadi memang seperti yang tadi Mas Prabu bilang, memanusiakan manusia sekali sih kita. Jadi kita bangga dan semangat terus ya. Saya tuh hanya bisa ngundang kali bertiga karena kursinya kan nggak cukup ya. Dan kalau misalnya ngundang semuanya kan ada yang liputan juga nih. Sebetulnya ada lebih dari 120 orang yang kita kirim nih pemirsa untuk bisa memberikan liputan arus mudik dan balik ya buat penonton di seluruh Indonesia. 120 orang loh kita kirim ke setiap titik itu ya. Jadi jumlahnya sangat banyak dan artinya ada 120 orang yang tidak menikmati momen lebaran bersama keluarga. Tapi ya ini adalah hal yang harus dilakukan buat pemirsa ya. Dan saya selalu bilang ini tugas jurnalistik. Ini sebuah perjuangan buat teman-teman semua. Dan oleh karenanya pasti banyak suka dan dukanya nih di lapangan. Bisa cerita nggak apa yang kamu hadapi di lapangan selama melakukan liputan arus mudik balik ini? Ya kalau untuk suka duka banyak ya Mas ya, karena kebetulan kan ini baru pertama kalinya ikut arus mudik juga. Untuk sukanya sih alhamdulillahnya aku sendiri dapet tim yang solid gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan ada apa-apa dibantu, di backup satu sama lain gitu. Terus untuk dukanya mungkin kita ini sih lebih ke nyari narsum yang mau diwawancarain. Terus habis itu nyari informasinya gitu. Karena kan kalau kebetulan aku sendiri tim mobile ya, jadi kemana-mana gitu, misal ke jalan arteri, jadi kita harus nyari-nyari sendiri nih data-data kayak gitu-gitu. Tapi itu salah satu hal yang seru sih, karena itu kan pengalaman baru gitu. Jadi buat wawasan biar lebih luas aja. Jadi tapi semuanya seru sih. Ada ini nggak sama teman-teman teman-teman sejawat gitu kan, karena setiap hari ketemu tidur bareng gitu, mulai ada konflik-konflik gitu nggak? Nah, berhubung tadi aku bilang kalau timku sangat solid ya Mas ya. Jadi alhamdulillahnya sih nggak ada konflik. Nah ini salah satu tim aku Kak TJ, kamera woman terbaik gitu. Karena dia mau diajak untuk panas-panasan, mau diajak untuk ambil gambar yang ciamik sampai di tengah tol juga pun dijalani gitu. Tepuk tangan lo buat TJ dong ini. Demi mengambil visual yang baik untuk terlihat bagus di layar gitu. Bagus sih Kak TJ. Jadi nggak ada konflik nih? Nggak ada. Benar. Mungkin kita lebih ke asupan makanan aja sih untuk sehari-harinya gitu. Lo kok curhat? Ditambah gitu ya. Iya. Kalau Ayah gimana Ayah? Ayah sih ceritanya jujur nih, pasti ada konfliknya nih. Enggak dong. Gimana Ayah? Kalau Ayah gimana? Enggak, jadi kebetulan juga kita kan ada tim tambahan juga ya, masih ada yakni banyak jurnalis banget. Ada tim SNG juga gitu, itu senior banget. Itu semuanya juga solid sih, Mas Prabu. Jadi mulai dari SNG, kameramen, terus ada ING ya Kak ya namanya. Terus juga ada tim pengamanan, juga sampai kameramen, reporternya juga. Sebenarnya kita solid sih, dan saling backup. Sampai koordinatornya juga so far sih sangat-sangat buat kita nyaman juga di lapangan. Kalau dukanya sih nggak ada, paling cuaca sih Mas. Karena kebetulan ketika arus mudik dan balik ini cuacanya kan unpredictable ya. Sangat-sangat tidak bisa diprediksi, dari panas banget 37 derajat itu sampai yang hujan badai banget. Itu yang jadi tantangan juga tersendiri buat tim di lapangan. Jadi kamu ngalamin dong lagi live report terus hujan besar gitu? Ngalamin banget Mas. Itu sampai kayak harus, kan kadang nggak bisa kebuka ya mata, tapi tetap harus. Itu kadang tadinya pengen lihat contekan karena basah kan, ya udahlah harus jadi pura-pura pinter gitu. Tapi emang pinter kan? Emang pinter. Gitu, jadi dan soalnya gambarnya banyak kalau dilihat ya, kamu lagi live report jadi nanti mungkin kalau diputar lagi itu bisa kelihatan. Kamu juga ngalamin ini laporan langsung hujan-hujanan? Kalau aku alhamdulillahnya sih panas terus ya Mas. Lebih ke panas terus gitu, jarang hujan. Karena kan kita kebetulan tim mobile, jadi kalau misalkan hujan pun kita bisa agak neduh gitu kan. Kayak gitu sih. TJ gimana TJ? Saya gimana? Wah ini kalau camnya Mas ada 2 nyawa Mas. Nyawa dia sama kameranya. Kalau itu sih jelas ya. Kalau nyawa kamera titip kantor. Oh iya. Jelas sih Mas. Lebih ke suka dukanya balance sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau misalnya kayak gitu panas hujan ya memang sih udah pasti ya. Itu aja sih. Sama kadang reporternya suka apa? Ayo.
Reporternya suka apa? Suka lucu, bikin gemes gitu. gitu. Nanti kita omongin di Kirain. belakang. Oh iya. Nanti kita omongin Balik layar, balik layar. Di balik layar. Tapi so far, so good lah mas. Nggak ada masalah. Oke ya. Ya Fun bener aja, ya. enjoy. Bener enjoy. Enggak, saya nggak ikut-ikutan ya. Soalnya Beda tim, beda tim. reporternya saya nih, jadi agak deg-degan gitu. kalau Deg-degan ya? Deg-degan nggak? Apa? Tapi ini Giselle, mungkin pemirsa juga pengen tahu apa sih yang membuat Giselle itu pengen jadi reporter di iNews ya. Ini kalau saya baca Giselle itu kuliahnya jurusan komunikasi ya, Betul, tahun 2018 angkatannya, lulus tahun 2022. betul. Kuliahnya 3,3 tahun, berarti 3 tahun 4 bulan. 3,3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan udah lulus S1. Kumlat loh. Cum laude lagi lulusnya. Keren-keren. Luar biasa, ini mah Anyus yang kebagian rezekinya nih dari Giselle nih. Terus pengalaman kuliahnya ini, pernah bikin film pendek ya? Iya, Terus talent koordinator juga? ya. Wah, ini mah banyak bakatnya nih Giselle. Terus Alhamdulillah. apa yang bikin kamu akhirnya mau jadi reporter di iNews? Ya. Jadi ini sedikit cerita aja ya Mas ya. Jadi awal mulanya sebenarnya yang pengen jadi reporter itu adalah ibu gitu. Jadi ibu itu dulu bercita-cita pengen jadi jurnalis, tapi pada saat itu jurnalis itu mungkin cukup ekstrim gitu ya, mohon maaf maksudnya cukup gimana gitu kan, karena pada saat masa itu orang tua ibu tidak mengizinkan, akhirnya nurunlah ke anaknya gitu, Neng kamu mau nggak jurusan ilmu komunikasi gitu, karena masih SMA kah, ya udah boleh gitu kan, Iya, akhirnya udah iya. masuk. Dan ngelihat ini, ngelihat reporter yang di lapangan, terus presenter-presenter gitu yang di studio, kayaknya keren gitu kan. Habis itu ya udah setelah wisuda lulus kebetulan coba cari-cari, alhamdulillahnya keterima gitu di iNews dan belajar aja sih, jadi learning by doing gitu aja. Jadi ya emang ini masih tahun pertama ya, menuju 1 tahun gitulah, menuju 1 tahun. Jadi masih istilahnya masih baru gitu Mas, masih belajar gitu. Jadi baru 1 tahun ya, mau 1 tahun Mau di 1 tahun, iNews. iya. Oke. Dan alhamdulillahnya reporter senior, terus kameramen senior gitu, mungkin kayak Kak Aya dan Kak TJ itu sangat membantu gitu. Jadi kita nggak ada yang kayak kamu gini, enggak, tapi kita saling diajari, nanti gini ya, kayak itu. Atasan-atasan juga alhamdulillahnya support, mendukung, kayak gitu sih Mas. Betah jadi reporter nih? Alhamdulillah sejauh ini sih betah ya, karena saya tipe orang walaupun ibu saya bilang saya anak rumahan, tapi saya paling betah kalau udah ketemu sama orang-orang gitu yang sefrekuensi, dan kebetulan di iNews ini teman-temannya sefrekuensi sama saya gitu. Gitu sih Mas. Apa yang bikin kamu ngerasa bahwa ini tuh profesi yang pengen kamu gelutin gitu, Giselle? Karena saya enjoy. Saya enjoy untuk jadi reporter. Kalau misalkan saya nggak enjoy, pasti kan saya kayak males-malesan, aduh gitu kan. Tapi alhamdulillahnya karena saya emang tipe lapangan, orang lapangan gitu, jadi ya saya sangat menikmati itu gitu. Ketemu orang-orang baru, ketemu mungkin bapak polisi, ibu pejabat, bapak pejabat, itu kan hal yang tidak mudah gitu untuk ditemuin oleh orang biasa gitu kan. Jadi itu menurut saya bisa ketemu orang-orang penting mungkin seperti Mas Prabu ini. Jadi Aduh, saya penting ya, Cek? jadi itu menjadi privilege tersendiri bagi saya gitu sih. Ini buat teman-teman Korlip, tolong diperhatikan ya. Katanya Ayah bersemangat di lapangan, kalau dikasih kerjanya lebih banyak lagi ya. Bisa. Ayah boleh sih. Ayah boleh sih. Ayah juga kayaknya sih begitu juga. Ayah juga sih ke Ayah. Oke, itu kalau Giselle ya. Jadi Betul. Giselle memang niat ingin jadi reporter karena dari keluarga didukung. Kalau Ayah ini beda lagi nih. Kalau Ayah saya tahu ceritanya karena sempat mereview CV-nya Ayah. Ayah ini jurusannya PR ya. Iya Mas. Dan nge-MC ya kan, kalau Ayah ya nge-MC, terus ini juga nih menarik nih, Putri Pariwisata Indonesia. Tahun 2019 udah Putri Pariwisata, multi talented katanya. Ini judulnya nih ya, Putri Pariwisata Indonesia multi talented. Bisa ngapain aja dong? Ngapain aja Mas, saya Mas. Tarik piring. Sampai terbang ke angkasa juga bisa. Dan sempat menjadi sekretaris eselon 2 di Kementerian Perindustrian. Betul. Sempat juga. Sempat juga Mas. Oke. Terus kamu jadi reporter itu gimana ceritanya? Ya. Itu sebenarnya udah cita-cita dari dulu sih Mas. Cuman waktu itu waktu saja yang belum
ketemu dan karena kan belum berjodoh. Cuma jadi akhirnya diawali lah dengan hal-hal yang relate seperti MC, presenter, kemudian juga waktu itu kan masih muda banget ya Mas. Jadi emang sekarang udah gak muda lagi? enggak, maksudnya waktu itu ya mulai waktu itu jadi umur 14 waktu masih di Medan ya kan, perantauan nih Mas ceritanya. Terus ya mulai dari situ hingga akhirnya lulus kuliah, it's my time gitu. Langsung lamar dah itu ke INU. Jadi kamu memang pengen jadi jurnalis? Pengen banget. Kenapa sih pengen jadi jurnalis tuh? Iya. Keren sih, keren. Agak sih, keren. Mama tuh selalu ngajarin ada satu hal yang nggak bisa dinilai dengan uang, yaitu pengalaman. Dan ketika jadi jurnalis tuh banyak banget pengalaman yang mungkin orang lain tuh nggak bisa dapet. Kayak dibilang sama Gisel tadi, mulai dari ketemu orang yang penting hingga sampai bisa ngobrol sama orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita gitu yang ada di jalan atau siapa. Dan itu suatu hal yang mungkin sangat-sangat berharga ya Mas, kita dapetin menjadi cerita ketika kita tua nanti. Gitu, Wah, saya udah ngefans sama ibunya nih, bener banget. Iya bener ya Mas ya? Betul. Karena Mama Saya juga tuh dulu ya. orang lapangan kan Mas. Siapa? Mama dulu orang lapangan Oke, juga, kakek iya. juga dulu sempat jadi jurnalis di Medan. Salah satu media di Medan juga, dan dia cukup idealistik banget. Jadi kayak diterapin ke cucu-cucunya tuh. Ya karena media itu sebenarnya bisa mengubah peradaban ya kalau saya lihat. Saya dulu waktu lulus kuliah itu kerja dalam 4 tahun tuh pindah 7 perusahaan karena nggak betah ya. Tapi begitu jadi jurnalis, ini udah tahun keberapa nih? Tahun ke-18 ya. Masih stay Sangat senior sebagai jurnalis karena merasakan impact yang kita bisa berikan ya saat kita bikin berita, dan berita itu bisa menjadi ini sumber buat publik mengambil keputusan kan. Apalagi tahun politik nih. Peran teman-teman ini penting banget, ngasih informasi yang paling akurat, yang benar ke publik di tengah belantara hoax. Ya gardanya teman-teman reporter seperti teman-teman ini gitu. Kalau TJ gimana J? Apa yang bikin kamu jadi kamera woman? Sebenarnya kamera woman juga jurnalis juga. Iya. Ya. Bahkan dulu kita tuh di awal-awal diajarin sama kameramennya dan kamera womannya. Mereka lebih pintar dari Lebih kita. pintar. Jadi nanti kayak gini ya, untuk reporter kameranya kayak gini-gini, diarahin gitu. Lebih mengarah. Mantap. Ini TJ kayaknya ini ya MVP banget di antara kalian. Iya. PJ. Jadi Kalau gini TJ Mas, gimana awalnya ceritanya? memang kepengen jadi kamera woman atau kameramen yang sebutannya seperti itu udah dari zaman sekolah SMA ya. Dari awal ya main-main kamera biasa, SLR foto, video, iseng-iseng gitu. Sampai akhirnya lulus sekolah itu memang belum bisa melanjutkan untuk kuliah langsung. Jadi cari kerjaan tipis-tipis. Terus sambil dapet tawaran kayak buat garap video wedding atau prawedding yang kayak gitu ya awal-awalnya. Terus akhirnya kenal sama teman-teman di dunia perfilman, akhirnya jadi freelance di kameramen PH sebutannya. Awalnya jadi askamnya dulu, terus kameramen. Akhirnya coba untuk kuliah, baru lanjut kuliah ambil broadcast. Oh, kuliah broadcast. Iya, ambil Oke. broadcast. Sampai Jadi memang lulus, pengen, iya, memang pengen kerja dari di awal. dunia broadcast dong kalau gitu ya, Iya, jadi jurnalis. kurang lebih. Gitu kayak. Pokoknya di dunia broadcast apapun itu, ternyata mendaratnya di iNews. Jodohnya di iNews nih. Betul, jodohnya di iNews. Emang iya udah ketemu? Oh jodohnya benar sih. Oh udah ketemu jodoh di iNews. Amin gak ya? Nanti kita ngomong di belakang layar ya. Ya begitu kurang lebih. Jadi mendaratnya pekerjaannya di sini di iNews. Gitu. Udah tahun ke-6 ya ini ya di sini. Iya Mas, tahun ke-6 Mas. Udah senior banget dong. Senior kalau banget. gitu. Senior. Ya. Jadi gimana Mas? Udah bisa di... Coba ini atasannya siapa kamu namanya? Ada. Tolong diurus ya ini TJ. Oke, kita break dulu ya kawan-kawan Oke, siap. semua. Kita masih akan ngobrol dengan 3 Sri Kandi ini yang akan bercerita lebih banyak lagi tentang bagaimana tugas jurnalistik di lapangan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.